فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada malam hari ini dalam waktu yang terbatas ini kita akan bicarakan kelanjutan dari surat Al-Hasyr ayat 21, 22 sampai 24. Agak kita panjangkan saja. Mengingat waktu, kita langsungkan pertama ayat yang ke-21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalaulah sekiranya Al-Quran ini kami turunkan atas gunung atau untuk pedoman gunung, ya. La ra'aitahu, niscaya kamu akan melihat gunung itu khasyian, akan tunduk, mutasaddian min khasyatillah, akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Watilkal amsal, itulah perumpamaan, nadribuha linnas, kami contohkan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu berfikir. Wallahu allazi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Dia. Alimul ghaib, dialah yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang nyata. Huwar Rahman, dialah yang pengasih. Ar-Rahim, dialah yang penyayang. Wallahu allazi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, penguasa yang mensuci. As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, rasa aman, dan yang maha memelihara, maha perkasa, maha berkuasa, lagi maha besar. Subhanallah, maha suci Allah, amma yusyrikun, tentang apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliq, dialah Allah yang mencipta. Al-bari, yang mengadakan. Al-musawwiru, yang membentuk. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah ayat, Bapak sekalian. Ayat ini agak sering dibacakan kepada kita. Ringkasannya ayat 21, Allah memberi perumpamaan kepada kita fungsi Al-Quran, gitu ya. Lau anzalna hadzal Quran, fungsi Al-Quran itu bagaimana dan untuk siapa, dan bagaimana kalau bukan manusia yang menerimanya akan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Ayat 22, 23, 24 itu membicarakan masalah akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang asmaul husna, kan, tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan di antara ayat yang paling banyak membicarakan asmaul husna, ya.
Di antara ayat, satu ayat beruntun itu membicarakan Asmaul Husna adalah di dalam surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir ini. Hitunglah berapa nama Asmaul Husna yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Bapak sekalian, kalau minggu yang lalu kita bicarakan ayat 18, 19, 20. Karena ini ada, tentu harus kita kaitkan dengan ayat sudah ini. Ayat terdahulu panggilan khusus untuk orang beriman agar mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Jangan hendaknya di dalam perjalanan hidup ini termasuk orang yang melupakan Allah, ya. Tapi hendaknya termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah. Wazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun. Jangan kamu menjadi orang yang lupa. Kalau kamu lupa, aku lupakan pula, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian Allah beri perbandingan. Nanti orang itu, manusia itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Sudah pasti tidak sama. Kalau yang beruntung itulah yang masuk surga. Nah, sekarang Bapak sekalian, untuk itu kata Allah, agar itu tercapai, kan itu ya. Kan kaitannya gini ya. Pertama, agar kita sadar dalam hidup ini mempersiapkan untuk hari esok, kan itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Artinya agar kita nyadari bahwa hidup kita di atas dunia ini menghadapi persiapan untuk hari esok. Yang kedua, jangan lupa kepada Allah. Kan itu. Artinya dalam perjalanan hidup ini jadilah orang yang ingat kepada Allah, jangan jadi orang yang lupa. Yang ketiganya, berupayalah agar kita untuk menjadi ahli surga. Itu 3 ayat maksudnya. Kalau 3 itu Masya Allah itu. Hati-hati ngadap hari esok, jangan lupa kepada Allah, berupayalah untuk menjadi ahli surga kalau mau beruntung. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman umum kepada kita untuk bisa mencapai yang 3 tadi. Jadi kalau dikaitkan ayat secara gini Bapak sekalian, apa itu? Yaitunya diturunkannya Al-Quran, kan itu. Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah hudal linnas, kan. Hudan itu apa? Petunjuk. Petunjuk untuk manusia. Atau dijadikan juga bayinat, penjelasan ya. Penjelasan secara terperinci itu bayinat. Minal huda, atau dijadikan juga al-furqan, menjadi pembeda. Jadi itu yang dasar pokok fungsi Al-Quran. Dia menjadi pedoman hidup, dia menjadi penjelasan terperinci, dia akan menjadi al-furqan. Walaupun dalam ayat lain bisa dijadikan jadi mau'izah bagi syifaun lima fis sudur, kan ada itu. Tapi intinya di sini ayat Al-Quran itu juga ayat itu menjadi rahmat, kan itu dalam surat Bani Israel, fungsi Al-Quran. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ayat itu, yang pertama hidayah, yang kedua penjelasan terperinci, ketiga pembeda mana yang hak, mana yang benar, mau'izah sebagai pelajaran, syifa lima fis sudur sebagai obat penawar hati, ya. Wa rahmatun wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmah, kan itu dalam surah Al-Baqarah. Kami turunkan Al-Qur'an itu bisa menjadi obat, bisa jadi rahmat. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tapi kalau orang yang zalim tidak akan dapatkan. Nah, jadi itu Al-Qur'an itu gunanya, dan yang 6 ini untuk mencapai yang 3 tadi. Nah, maka di sini dikatakan, maka seyogianya, kan itu wahai orang-orang yang beriman, di saat kamu membaca ayat Al-Quran, hendaknya hati kamu tergugah, kan itu. Maka di dalam surat Al-Mu'minun itu kan gitu, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Artinya gitu, seyogianya wahai orang Islam, wahai orang beriman, di saat ayat Al-Quran dibacakan, di saat Al-Quran dikaji, hati kamu akan menjadi takut dan iman kamu akan bertambah, gitu. Itu sebagiannya.
Jangankan gitu kata Allah, manusia dijadikan Al-Quran ini itu juga difasilitasi oleh Allah dengan anugerah ya. Al-Quran sebagai pedoman, pendukungnya dijadikan manusia itu satu-satunya makhluk yang ada keseimbangan, ada akalnya, ada hawa nafsunya, ada hatinya, kan itu. Kan ada di dalam Al-Quran itu katakan manusia itu al-absar wal afidah, wal absar as-sam'u wal absar wal afidah, kan itu ya. Pendengaran dikasih, penglihatan dikasih, hati dikasih. Itu artinya kan. Dan itu adalah untuk memahami Al-Quran ya. Dengan kamu dengar Al-Quran, dengan kamu fikirkan, maka kamu akan dapatkan itu. Nah, manusia semestinya di saat baca Al-Quran, apa yang dibacakan Al-Quran itu bisa difikirkannya, bisa diambilkannya pelajaran, dan kalau memang betul-betul dia akan tergugah. Tentu saja Bapak sekalian, ada permasalahan kita karena kita terkondisi selama ini tergugah baca Al-Quran karena bagus bacaannya itu aja, karena iramanya yang indah dikatakan apa Allah Allah, tapi isinya tidak tahu dia kan. Nah, ini yang masalah. Mestinya Al-Quran itu Allah Allah. Kalau kita dengar kalau Bapak sekalian waktu umroh mendengar para imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau membaca itu ya kan betul, pertama bacaannya memang luar biasa ya. Yang kedua isinya juga, yang ketiga mereka bahasa memang orang Arab, yang empat mereka memang ulama dan cukup paham, dan memang sudah fokus masalah itu. Di saat baca itu betul-betul rasanya lain Bapak ini. Coba rasakan bagaimana kalau kita sholat di Masjidil Haram ya. Rasakan kalau kita sholat di Masjid Nabawi, itu tidak dapat diingkari, luar biasa Bapak sekalian. Karena dengan bacaannya yang bagus, dengan dan juga penghayatannya yang bagus, dan juga kadang-kadang imam itu karena dia bahasa Arab dan dia juga ulama, di saat dibacakan itu rasanya meresap dalam dirinya. Kadang-kadang nangisnya itu bukan dibuat-buat Bapak, itu memang memang itu kenyataannya ya. Memang bukan dibuat-buatnya, itu bagaimana sesudah baca Al-Quran tertentu ada ayat-ayat yang berkaitan dulu langsung kita yang dengar juga seperti itu. Nah, itu yang sebagainya Al-Quran kan begitu. Kata Allah diberikan perumpamaan. Coba kamu bayangkan, kata Allah, Al-Quran ini diturunkan untuk kamu yang sebenarnya. Kalau sekiranya itu kan tidak terjadi itu kan. Kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan karena gunung, bukan karena manusia. Sekarang Al-Quran ini kan diturunkan karena manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas, ya, karena untuk pedoman hidup manusia. Tidak ada pedoman yang lain. Jadi Al-Quran bukan pedoman hewan, bukan pedoman tumbuh-tumbuhan, bukan pedoman benda beku. Satu-satunya yang bisa memanfaatkan hidayah Al-Quran itu adalah manusia. Walaupun dampaknya ada untuk itu, tapi untuk manusia. Nah, berandai kalaulah Allah sengaja Al-Quran itu untuk gunung, ya, gunung itu bukan akan muncul saja ketundukannya, khasyian, bukan aja sekadar tunduk dia, malah dia akan ketakutan, mutasaddian. Dia akan mutasaddi itu akan jadi bagaikan pecah kepalanya itu Bapak sekalian. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sakit kepala itu sudahun, ana masduk, kepala saya sakit ya. Ya kan itu ya, ana masduk kepala sakit. Nah, sini mutasaddian. Jadi bagaikan orang sakit kepala yang kepala itu bagaikan pecah gitu ya. Saking apanya? Maka dikatakan oleh Allah, kalau Al-Quran itu untuk gunung, maka gunung itu bagaikan bukan sekadar tunduk dia, tapi bagaikan kepalanya, bagaikan dia akan merasa terpecah-pecah. Nah, ya, kita mengartikan terpecah-pecah, kalau dikatakan gunung enggak kepalanya sakit kan susah juga ya. Tapi bayangnya itulah, bahwa sudah mutasaddian itu artinya kepalanya itu menjadi Jadi enggak nyaman lagi, bagaikan pecah. Kenapa? Min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Ini yang seyogianya, ini perumpamaan kepada Allah. Tapi tidak diturunkan untuk itu, tapi dia diturunkan untuk kamu. Dengan demikian kata Allah, seyogianya
Al-Quran ini untuk kamu wahai manusia. Di saat kamu baca, di saat kamu pelajari, di saat kamu hayati, maka itu akan memunculkan rasa tunduk kamu. Kan itu artinya ya. Kalau kepada gunung aja mesti gini, kamu hendaknya tentu lebih dari itu. Karena gunung itu apa? Tidak ada akal, tidak ada hati, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan. Kalau kamu lengkap, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, ada akal kan? Lengkap kamu. Kenapa kamu tidak seperti mestinya lebih itu? Tetapi memang karena manusia juga jadi objek ujian, bagi kamu bukan itu aja yang ada hawa nafsu. Inilah barometer ujian kamu. Kalau kamu hanya ngikutkan hawa nafsu kamu, hati kamu akan kalah, pendengaran kamu akan kalah, pikiran kamu akan kalah, kamu akan nyut. Kalah akibatnya kamu kalah daripada apa? Kalah dari gunung yang semestinya. Karena gunung itu juga tunduk kepada Allah. Maka itu kata Allah, watilkal amsal, itulah perumpamaan. Itu contoh aja diberikan oleh Allah. Dan itu kami berikan nadribuha, contoh itu kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Mudah-mudahan berfikir, ya Allah, rupanya kau turunkan Al-Quran ini bukan sia-sia. Ya Allah, kau turunkan Al-Quran ini luar biasa, kan itu ya. Ya Allah, apa yang kau ungkapkan di dalam Al-Quran ini betul-betul menilaikan sesuatu hal yang akan mendatangkan keselamatan kami. Karena begitulah Bapak sekalian, ya. Dalam hidup ini yang paling nikmat kita kalau kita baca Al-Quran, kita pahami tidak akan pernah habis, tidak akan pernah puas, ya. Kan satu-satunya yang kita baca tidak akan pernah puas walaupun berkali-kali adalah Al-Quran. Luar biasa Bapak sekalian. Kenapa? Karena itu mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk umatnya, ya. Mukjizat Al-Quran itu luar biasa, bacaannya juga luar biasa. Walaupun kita tidak orang Arab, tapi kita orang Indonesia, bahasa kita lain. Saat kita baca Al-Quran itu lain Bapak sekalian. Nah, dan kita bersyukur setelah zaman sekarang ini ada suatu kecenderungan Al-Quran ini bukan hanya sekadar dibaca dengan suara yang indah, kan itu ya. Kalau dulu kita akan terlalu terpaku menjadikan Al-Quran sebagai bahan ritual semata, kan itu ya. Al-Quran menjadikan bahan ritual. Ritual itu hanya sekadar mengejar nilai-nilai ibadahnya kalau dibaca, kan itu ya. Memang itu jelas. Kalau ayat Al-Quran dibaca pasti dapat ibadah. Tapi yang sebenarnya Al-Quran itu bukan karena nilai ritual ruhiyahnya saja, tapi juga nilai ilmiahnya, juga nilai amaliyahnya, juga nilai imaniyahnya, kan itu. Al-Quran itu kan itu. Ilmiahnya karena ilmunya. Dan Al-Quran itu juga amaliyahnya karena tuntunan apa yang harus kita praktekkan. Al-Quran itu juga karena hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dalam menantang hidup ini. Luar biasa Bapak sekalian ya. Dan tidak bakal tertanding oleh umat manusia. Kita baca luar biasa, satu huruf satu pahala, 10 pahala, kan begitu kalau pahalanya. Dan kalau digali dia tidak pernah habis, ya. Kalau ilmu yang lain itu digali pasti habis, Al-Quran ini digali tidak habis ilmunya, malah tambah digali tambah ketemu yang baru, kan gitu. Tambah maju dunia ini, tambah cocok Al-Quran dengan perkembangan ilmu, kan. Tambah maju dunia, tambah cocok perkembangan dengan perkembangan ilmu. Coba lihat Bapak sekalian ya. Maka itu dikatakan oleh Allah, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan kamu menjadikan itu sebagai untuk cara berfikir. Coba berfikir. Cobalah kamu di saat dibacakan satu ayat aja, coba kamu pikirkan. Kenapa Allah umpamanya dalam surat pendek aja wal asri? Kenapa Allah harus bersumpah dengan apa? Masa. Kenapa? Oh, rupanya masa itu perjalanan hidup yang luar biasa maknanya bagi manusia. Contoh sekalian ya. Jadi itulah ayat yang ke-21, karena kita nak menghabiskan hari ini ayat surat Al-Hasyr, karena minggu depan kita pindah surat yang lain. Sekarang coba lihat lagi Bapak sekalian, 3 ayat terakhir ini memang banyak di antara kita yang hafal. Dan seyogianya memang kita hafal ini kan.
Ya kenapa? Karena ada ayat-ayat Al-Quran itu yang nilai ritualnya dijadikan sebagai bahan zikir luar biasa kan. Sama ada ayat-ayat yang di saat kita baca karena keterkaitan tauhid kita kepada Allah itu luar biasa. Kenapa kok kita baca agak persering baca ayat kursi kan gitu ya? Karena nilai tauhidnya luar biasa. Nilai pujiannya kepada Allah luar biasa, pengakuan terhadap kebesaran Allah luar biasa. 3 ayat ini juga begitu. Semuanya berbicara murni tentang Allah semata ya. Ini murni tentang Allah. Coba lihat Bapak sekalian 3 ayat ini. Huwallah. Ya. Tuhan kamu siapa? Dialah Allah, kan itu artinya. Allah itu siapa? La ilaha. La ilaha itu apa? Tidak boleh disembah kecuali Dia. Tidak ada sembahan yang benar. Ya, la ilaha illa huwa, kecuali Dia. Allah lah Tuhan yang harus kita sembah. Itu yang pertama. Yang sudah itu Dia itu Pak alimul ghaibi. Dia maha mengetahui hal yang gaib. Tidak ada yang tersembunyi bagi ilmu Allah. Ya. Kalau manusia, jangankan yang gaib, yang nyata aja banyak tersembunyi bagi ilmu manusia kan. Ya jangankan yang gaib. Kalau manusia tidak sedikit pun ilmunya tentang yang gaib. Ini harus kita, ini tauhid Bapak sekalian. Manusia tidak diberi oleh Allah ilmu tentang yang gaib. Kalau berbicara tentang yang gaib, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Dan jangan kita mendahului yang gaib. Yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Alimul ghaibi. Manusia tidak tahu. Ya. Kalau manusia tahu yang gaib itulah luar biasa. Kecuali di Indonesia orang pintar baru tahu. Dia katakan orang pintar entah atau paranormal. Jadi seolah-olah dia tahu yang gaib. Padahal itu menantang Allah kan? Kan yang alimul ghaibi itu hanya Allah. Ya. Manusia tidak ada. Okay. Jadi kenapa saya katakan ada dan Allah? Banyak contoh-contoh mas, dan orang kita mudah terpedaya. Contohnya mudah aja sekarang ada yang kehilangan, ya. Cari sini tidak dapat, cari sana tidak dapat, akhirnya tanya sama apa? Orang pintar. Orang pintar ini memang pintar pula jawabannya. Oh, memang ya Bapak hilang, masih belum jauh, masih belum jauh. Artinya masih belum keluar kota dia kan? Nah, bisa aja. Mana nak carinya ke luar kota? Kan tidak tahu. Maka sekali lagi jangan kita terpedaya, yang gaib hanya Allah yang tahu. Dan Allah itu segaib apapun, sekecil apapun, dan dimanapun, kan itu ya. Sebesar apapun, itulah maka pernah Luqman berwasiat kepada anaknya begini, ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Itu surah Luqman. Hai anakku. Jadi bagaimana Luqman menanamkan tauhid kepada anaknya? Hai anakku, ketahuilah olehmu, innaha, sesungguhnya, intaku, jika adalah sesuatu miskala habbatin, suatu benda yang sangat kecil. Miskal itu suatu seukuran kecil gitu ya. Setimbangan yang sangat miskal habatin. Habat itu sebiji sebutir debu lah kira-kira gitu ya. Apalah artinya sebutir debu kan? Min khardalin, dari debu yang kecil, fatakun fis sakarah, apakah itu terletak di batu hitam? Kan kita jangankan di batu hitam, ini ada debu nak kelihatan oleh kita ini kan? Au fis samawat, atau di atas lah langit, kita jangan langit apa? Atau di bumi. Ya'ti bi Allah, Allah pasti mendatangkan nilainya. Innallaha latifun khabir. Nah, itu kan memperjelas Allah itu maha mengetahui yang gaib. Maka kalau hal-hal yang gaib kita serahkan urusan kepada Allah. Termasuk apa? Perjalanan hidup ke depan kita kan masih gaib bagi kita sekarang. Tidak bisa, paling-paling kita bisa merencanakan. Apa gaib itu bagaimana tidak tahu kita. Kematian kita, perjalanan hidup itu secara umum gaib. Apalagi kalau gaib itu bukan hanya bukan hanya surga, neraka, malaikat, itu aja, itu jelas itu gaibnya kan. Tapi juga di dalam diri kita juga yang gaib. Ya. Dalam diri kita aja ada yang gaib Bapak sekalian. Contoh, kalau menurut saya roh itu gaib menurut saya dalam tubuh kita. Buktinya gaib apa?
Tidak ada yang tahu orang. Jadi jangankan yang lain, dalam tubuh kita ini ada yang gaib. Kita ini kan manusia, ada tubuh kasar, ada roh. Tubuh kasar kita ada syahada ini jangan ada. Tapi yang apa? Roh ada ini. Mana yang roh? Bukan suara kan? Bukan detak jantung kan? Mana roh? Nah, buktinya gaib. Maka dikatakanlah yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri Rabbi. Ada yang bertanya tentang roh. Roh itu tidak usah kamu tanya, walaupun itu milik kamu kan. Ya, itu urusanku kata Allah. Itu gaib maksudnya. Maka ayat di sini huwa alimul ghaibi, dialah yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nampak, yang zahir. Ya. Jadi kalau begitu apa? Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Itu pula maka kita dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan gini kan, bahwa orang yang muttaqin, orang yang akan untung itu adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Ya, beriman dengan yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, nanda gaib kan. Kemudian wa yuqimunas shalah kan. Kemudian Bapak sekalian mengetahui yang nyata. Kemudian huwar rahman. Dia Maha Pengasih, war rahim, dia Maha Penyayang. Ini berulang kali kita. Ar-Rahman dan Rahim secara arti asalnya sama, Zur Rahmah, yang mempunyai rahmat. Dan ini agak sering terulang, malah di dalam surah Al-Fatihah alhamdulillah ada Ar-Rahmanir, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sama. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahim itu siapa? Allah. Artinya apa? Yang mempunyai kasih sayang. Cuma dalam kata bahasanya sifat musyabbahah, tapi penggunaannya bisa ada samanya, ada bedanya, gitu ya. Bahwa samanya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama mengandung makna kasih sayang. Tetapi kenapa kok dibedakan oleh Allah? Ada yang mengatakan gini Bapak sekalian, Ar-Rahman itu adalah memberikan contoh kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu tidak hanya terbatas kepada orang beriman, tapi kepada seluruh makhluk. Jadi semuanya pernah mendapat kasih sayang Allah, walaupun orang kafir, walaupun Ahok dapat kasih sayang Allah kan. Tapi yang namanya, karena apa? Kalau tidak sayang Allah tidak sehat ya. Kalau tidak sayang Allah tidak sehat ya. Tetapi itu anugerah kasih sayang Allah itu tidak dijadikannya sebagai apa? Alat untuk menyadarkan dirinya kan itu. Maka itu dia jadi kafir. Ya. Orang non Islam itu dikatakan kafir kenapa? Karena dia sudah mendapatkan rahman Allah, tapi rahman Allah itu diingkarinya kan itu. Maka dia kafir. Kafir itu artinya kan ingkar. Jadi yang dapat rahmat Allah itu semua orang. Maka ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman adalah rahmatillah li jami'il khalqi. Rahmat Allah yang dianugerahkan kepada semua makhluk. Ya. Termasuk orang beriman, termasuk orang kafir, termasuk makhluk yang lain. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmat, dalam ayat ada wa kanallahu bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang yang beriman adalah rahim. Nah, bukan Pak Ibrahim ya. Ada rahim ini kasih sayang Allah secara khusus untuk orang beriman. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman dapat rahman, dapat rahim. Orang kafir dapat apa? Rahmannya aja kan. Maka kita dapat rahim. Kenapa? Rahimnya ini kasih sayang Allah ini di atas dunia akan membawa ketenangan kebatinan batin kita, di alam akhirat akan memudahkan kita untuk mendapat ridhonya Allah masuk surga. Maka ini yang tidak dapatnya sekalian. Maka itu sebabnya di sini huwar rahman huwar rahim ya. Kita akan ingin mempercepat waktu aja. Kemudian apa? Nama Allah lagi. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dipertegas lagi. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia itu apa? Al-Malik. Al-Malik itu adalah penguasa. Al-Malik adalah penguasa. Dia bukan sekadar raja, tapi dia penguasa yang maha berkuasa. Kalau raja dia berkuasa terbatas. Tapi kalau yang Al-Malik adalah yang maha berkuasa atas segala, ya. Kalau ada yang jadi raja dia terbatas. Ya, dia terbatas kekuasaannya. Manusia bisa jadi Al-Malik,
Al-Malik itu artinya bisa pemilik, bisa penguasa. Ya. Orang di rumah sebagai pemilik harta Malik juga, di rumah tangga dia menjadi Malik. Tapi dia terbatas. Tapi kalau Allah itu Maha Penguasa yang tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak terbatas objek. Semuanya di bawah kekuasaan Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya. Maka dikatakan dalam zikir kita, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Luar biasa itu Bapak sekalian. Jadi kalau kita mengatakan itu huwal malik al-quddus. Al-Quddus itu suci. Suci ini bukan bersih dari kotoran. Al-Quddus itu suci di dalam hal-hal yang tidak wajar, yang tidak pantas, yang tidak layak untuknya. Dia berada dalam posisi yang kehormatan yang luar biasa. Al-Malikul Quddus Kemudian As-Salam. Salam ini akan yang maha pemberi keselamatan atau maha pemberi kesejahteraan. Ya, maka itu di antara zikir kita sudah salat adalah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalal wal ikram. Itu kan nama Allah. Jadi ini Asmaul Husna yang berkaitan dengan kebesaran Allah, diingatkan kepada kita agar kita dalam hidup ini juga merealisasikan nama Allah dan sifat Allah ini. Kan ini, kalau Allah itu memberikan sifatnya adalah maha pemberi keselamatan dan kesejahteraan, maka manusia juga harus bersifat itu. Tapi sifatnya terbatas dengan kemanusiaannya. Gunanya Asmaul Husna itu disebut sampai dengan 100 lebih itu kan gunanya apa sekalian? Kalau ke atasnya untuk menyanjung kita dan meyakini dan menguasai dan meminta. Jadi kalau kita sebut Asmaul Husna, kita menyanjungnya dan kita mengakui kebesarannya. Tapi di balik itu kita meminta. Di saat kita minta kepada Allah, kita nyebut Ya Ghafur. Kan itu pengakuan kita. Allah itu Maha pengampun, Dia Maha pengampun. Maka kita mengakui Allah itu apapun besar dosa manusia, saking mahanya Allah mau mengampuninya. Maka kita dituntut untuk minta itu. Itulah maka kita Rabbighfirli kan. Maka kita minta ampun kepada Allah yang paling banyak dalam Quran. Jadi kalau saya melihat ini Bapak sekalian, di semua Asmaul Husna itu memperlihatkan kepada kita tanda kebesaran Allah sesuai dengan namanya. Di saat kita menyebutkan namanya sesuatu yang sesuai dengan namanya, maka kita akan mengagungkan dan mengakui hal itu, dan kemudian kita ingin meminta kepadanya, dan selanjutnya kita ingin menampakkan, merealisasikan dalam hidup kita. Allah itu Al-Afu, Maha Pemaaf ya. Kita akui Dia. Kalau Maha Pemaaf, tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkannya. Berarti itu kasih sayang Allah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Pengampun, maka Engkau senang untuk memberi pemaafan, maka maafkanlah kami. Kan bagus Bapak sekalian. Malah walaupun itu doa yang dianjurkan Nabi di waktu malam bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekalian, Al-Mu'min yang memberikan rasa aman kan, yang Maha Mukmin, Al-Muhaimin yang memelihara. Artinya dia hampir-hampir sama aja artinya kan. Jadi ini semuanya Asmaul Husna Bapak sekalian yang diartikan kepada kita, yakinlah Asmaul Husna dan hafallah, realisasikanlah dalam hidup. Kita memang mengakui Asmaul Husna ini, dituntut kita menghafalnya, dituntut kita memahaminya, dituntut kita meyakininya, dituntut kita meminta dengannya, dituntut kita untuk merealisasikannya bentuknya dalam kehidupan kita. Dan berdoa yang paling bagus kan menyebutkan Asmaul Husna. Ya. Nabi di waktu Nabi udah kemudian dilihatnya sahabatnya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz. Waktu itu kata Kata sahabatnya,
didengar oleh Nabi, karena bunyi doanya itu antara terdengar dengan tidak, Nabi mendengar. Kemudian dikatakan oleh Nabi di waktu itu, Zakarta, engkau telah menyebutkan nama yang paling disenangi oleh Allah. Tidak mungkin Allah tidak akan mengabulkan permintaanmu. Kan itu ya? Kan luar biasa Bapak sekalian. Jadi bagus kita baca dari dalam berdoa bukan hanya selalu Allahumma saja, boleh Allahumma, dan boleh juga kita berminta sesuaikan dengan apa namanya, sesuai dengan tujuan. Kan sering juga Bapak sekalian, ya Ghafur faghfirli, ya kan, bisa aja. Ada juga ya, ada yang langsung yang kita minta ya Razzaq, Maha Pemberi rezeki, farzuqni, kan bisa. Silakan semua. Yang jelas nama Asmaul Husna itu kalau dibahas satu persatu, bisa aja satu pengajian, satu kali pengajian kita bahas Ar-Razzaq saja. Kenapa namanya Ar-Razzaq? Apa makna Ar-Razzaq? Ya? Apa bentuk Ar-Razzaq? Bagaimana kita meyakininya dan apa bentuknya? Langkah apa yang harus kita dapatkan agar rezeki itu diberikan kepada kita? Sedikit lagi Bapak sekalian, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Jabbar itu maha memaksa. Saking kalau Allah berkehendak tidak bisa mengalahnya. Al-Mutakabbir, yang mutakabbir ini yang maha sombong. Jadi yang boleh sombong itu Allah, ya. Kalau manusia tidak boleh sombong. Saking sombongnya Allah, dia mengatakan segala sesuatunya di bawah kekuasaanku. Ku berkata sedikit aja pasti terjadi. Kun fayakun. Bapak sekalian, maka di sini dikatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, amma yusyrikun. Ya, silakan masih Asmaul Husna sudah itu Al-Khaliq, pencipta, Al-Bari, pengada. Apa beda Al-Khaliq apa Al-Bari? Ada juga ya. Pencipta, Al-Musawwir, maha membentuk, ya. Manusia juga dibentuk dengan berapa alamnya juga dibentuk. Semuanya lahul Asmaul Husna. Semuanya itu adalah nama-nama yang terbaik. Bapak sekalian, kita sudah usaha mencepatkan, masih tidak habis juga. Waktu isanya sudah masuk. Tapi bagus ayat ini untuk kita hafal sebagai bahan zikir kita juga dalam menyebut Asmaul Husna, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu. Saya banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.